mengawali sebagai wartawan lapangan dan penulis, sehingga YouTube-nya itu kalau teman-teman melihat di NU Online itu semakin matang ya. YouTube di NU Online konten-kontennya semakin matang itu berkat beliau, keterlibatan beliau yang menangani dengan baik, dengan sangat fokus gitu. Nah, pada siang ini Mbak Nova akan berbagi tentu saja seperti di poster-poster yang sudah teman-teman dapatkan, dan juga di webinar kali ini tuh saya memang membatasi ya, kalau teman-teman baca dengan teliti tuh pendaftaran sampai tanggal 9, jadi kemarin gitu. Kalau itu hari Kamis, kalau di persis sehari sebelumnya tuh masih banyak yang mendaftar, makanya saya juga heran kenapa tuh yang di grup pada masih malah keluar gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kita maksimalkan yang ada saja karena berbagi sifatnya bukan paksaan. Baik, monggo Kak Nova, monggo suaranya dicoba dulu Kak. Tes testing. Tes, sudah dengar Kak? Kurang dekat suaranya. Tes. Oh, ganteng sekali siang ini. Tes. Seperti habis Jumatan ya. Padahal ini hari Sabtu. Okay. Habis Sabtuan. Habis acara resepsi itu. Oh gitu. Di speaker saya masih kurang dekat sih Kak. Bisa gitu ya? Lebih. Tes. 1, 2 dicoba. Ya segitulah kira-kira. Ya. Tapi konsisten jauh dekatnya biar tidak hilang. Oh gitu ya. Baik. Siap. Monggo dimulai saja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin, amma ba'du. Yang saya hormati segenap kru NU Online dan juga seluruh peserta acara sesi diskusi kali ini tentang bagaimana mengelola YouTube di lingkungan Nahdlatul Ulama dan pesantren ya. Sebenarnya saya dipaksa ya oleh pimpinan redaksi, yaitu Mas Niham. Awalnya saya nggak mau, tapi karena dipaksa atas perintah pimpinan ya akhirnya mau juga ya. Oke, mohon maaf ini telat, tadi katanya Mas Kendi ada sedikit gangguan. Mohon Mas Kendi bisa membantu share screen ya mungkin. Saya sudah menyiapkan materi yang rata-rata materinya ini kebanyakan dari pengalaman. Jadi nanti kita akan lebih banyak sharing sesuai dengan judul atau tema kita pada sore kali ini. Nanti teman-teman yang yang punya pengalaman serupa di soal YouTube dan media nanti juga bisa berpartisipasi ya. Bung Kendi, mohon bantu share screen Bung Kendi. Sebentar, saya dibantu Recording in progress. Untuk memoderator atau meng-host ya. Kalau kita di Zoom biasa tuh cukup mudah. Ini aku harus dibantu Ali. Ya. Ya, terima kasih yang baru saja bergabung. Ini acara belum dimulai ya, sedang muqaddimah dulu. Tadi ada sedikit kendala teknis, semoga itu tidak mengurangi kehikmatan acara pada sore kali ini. Dan insya Allah nanti untuk materi bisa dibagikan oleh Bung Kendi yang sudah ada di grup mungkin. Juga mungkin saya punya buku tambahan. Saya ada buku tambahan, yaitu buku dari islami.co dan Wahid Foundation, bagaimana kita mengelola media, atau pokoknya buku terkait media lah, itu PDF yang itu bisa kita jadikan sebagai panduan kita dalam mengelola media.
Sudah bisa share screen? Oh ya, Bung Gandhi sudah bisa share screen kah? Lagi nyari hostnya untuk share screen. Sebelumnya ini ada semacam apa ya namanya, disclaimer dulu ya, bahwa nanti kita akan lebih banyak bicara pengalaman saya selama mengelola ya kurang lebih dari tahun 2018 akhir ya, dari 2008 akhir, walaupun sebelumnya sudah sedikit banyak mengelola media, tapi memang latar belakang kita itu bukan dari apa ya, orang-orang media yang misalnya dia kuliah di jurusan komunikasi atau perfilman atau yang serupa ya, istilahnya apa ya, istilahnya TIP mungkin ya, tapi ini murni dari otodidak ya, kebanyakan sih otodidak. Halo Bung Gandhi, apakah sudah bisa share screen? Halo Bung Gandhi. Ali bisa bantu agar Kak Nova sekaligus jadi apa namanya co-host ya, kalau statusnya bisa nge-share itu. Harusnya sudah bisa share screen sih. Oh, sudah bisa. Bentar ya. Ini ada materi yang sudah saya siapkan. Belum bisa ya. Atau di-share-kan materinya, kan sudah saya kirim ke Bung Gandhi ya, Bung. Di sini tidak ada tombolnya. Share screen. Bentar, maaf ya, jadi waduh. Nggak bisa bantu Bung Ali? Ya Ali, aku udah kirim materinya kepadamu juga. Ali. Bisa dari situ aja nggak Bang? Menunya nggak ada di sini Bang. Kita ada share screen atau ALTS biasanya. Aduh. Maaf teman-teman, ini wah dan repot ini. Sudah susah Bang. Ya. Ini juga agak apa namanya ya, kita akan menyediakan yang sampai 200 ya. Ini yang masuk baru 50 ya. Padahal kalau memang ketahuan bahwa yang dari 200 itu hanya masuk 50, kita akan pakai Zoom yang online itu. Gimana Bung Gandhi, bisa bantu nggak? Di fullin aja Bang. Ini sama kok fiturnya. Hanya bedanya itu peserta nggak masuk semua. Oh. Enggak, saya masalahnya biasanya pakai HP kalau nge-zoom sama Bung Gandhi itu, rapat-rapat itu. Ini pakai Dan tulisan komputer. itu share screen doh, klik. Share screen-nya nggak bisa diklik. Atau ALTS.
Teman-teman, LTS, LTS ya. LTS. Lalu pilih mana yang mau di share screen. Ya, oke, terima kasih sudah bisa lewat sini ya. Sudah nampak kah? Nampak. Ya, kelihatan bro. Tinggal di full kan. Sudah bisa dimulai kah? Kelihatan belum Bung Edi screen-nya? Ya, kelihatan bro. Silakan bro. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membahas tentang bagaimana memaksimalkan pengelolaan YouTube di lingkungan NU dan pesantren ya. Semoga saya bisa menjelaskan dalam waktu yang singkat 30 menit. Setelah itu nanti kita ada sesi diskusi mungkin ya. Yang masih belum di mute, tolong di mute ya. Nah, ini dia sharing session. Ini sekedar perkenalan ya. Jadi saya dulu mengawali karirnya di NU Online ini dari IPNU, terus kontributor NU Online, dan sebelumnya saya sempat punya media sendiri namanya Muslimtainment ya. Kalau di YouTube masih ada, cuma nggak aktif. Di Instagram itu dulu followernya 36.000, tapi karena 2 tahun ini nggak saya aktifin, jadi tinggal 32.000 mungkin ya di Muslimtainment. Terus di NU Online. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa sesi kali ini saya akan lebih banyak bicara mengenai pengalaman ya. Pengalaman hari ini sebagai pemantik, karena mungkin banyak yang pengalamannya beda dan sebagainya, nanti bisa komunikasi. Jadi nanti kalau saya ada kendala terkait misalnya soal IT dan lain sebagainya, itu di luar kewenangan saya atau di luar kemampuan saya. Di NU Online sendiri ada tim IT sendiri yang misalnya terkait coding dan lain sebagainya. Oke, kita sebelum masuk ke materi ada moto dulu yang mungkin ini rata-rata dari pesantren, dari lingkungan NU ya, bagaimana kita perlu dakwah di media. Nah, ini saya kutipkan dulu moto dari yang pertama dari Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Ini adalah salah satu teladan kita juga, jurnalis NU. Dalam bukunya ada dari pesantren, ada juga guru orang-orang dari pesantren. Ada quote ini, dari pesantren aku datang dan untuk cita-cita pesantren aku berjuang. Nah, ini mungkin bisa untuk menambah semangat teman-teman YouTuber di sini atau pengelola media yang hari ini mengikuti acara ini ya. Selanjutnya juga ada instruksi dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yaitu Profesor Said Akil Siraj, bahwa yang muda harus menguasai sarana dakwah ya. Antara lain saat ini adalah media sosial ya. Nah, ini terkait dengan media NU, baik media resmi maupun yang tidak resmi, itu bukan tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab orang-orang kiai-kiai yang hari ini mungkin usianya sudah lebih tua dibandingkan kita, tapi ini adalah generasi anak-anak muda ya, karena generasi hari inilah yang bertanggung jawab atas fenomena atau perkembangan zaman yang kita hadapi saat ini. Kalau orang tua kan sudah dulu masanya, tinggal kita mintakan arahan, begitu kira-kira. Nah, terus bagian mukadimah
Ini akan banyak mengulas mukadimah ya, karena saya kira beberapa teknis mungkin sudah paham. Saya akan memulai dari internet user yang ada di Indonesia ya. Jadi menurut data BPS, jadi jumlah penduduk Indonesia itu 270 juta ya, sangat banyak banget ya. Sedangkan dari data reportal itu ada 274,9 juta, jadi 274 juta. Ini sangat banyak sekali. Nah, dari sekian ratus juta penduduk Indonesia itu ada 170 juta diantaranya merupakan pengguna internet. Ya. Jadi 170 juta itu pengguna internet, apa ya istilahnya internet native ya. Jadi itu sangat besar sekali, makanya Indonesia itu salah satu penduduk negara ya yang terbesar pengguna internet di dunia. Nah, terus bagaimana untuk YouTube? Nah, untuk YouTube ini ada 93,8% dari 170 juta. Berarti ada 159,46 juta. Nah, berarti orang Indonesia mengakses YouTube pun 25,9 jam. Jadi ada 159 juta ya. 150 juta pengguna YouTube di Indonesia. Ini kan jumlah yang sangat besar ya. Misalnya kita berdakwah di dunia online saja dihadiri oleh 300 orang itu sudah kelihatan banyak banget ya, atau 1000, 3000, berarti kalau ada 150 juta berarti kan sangat banyak sekali itu penggunanya. Itu menggunakan YouTube. Ini adalah peta dulu, sebelum masuk ke YouTube kita akan melihat petanya. Nah, terus untuk statistik pesantren, nah karena ini saya bicara untuk lingkungan NU dan pesantren, bagaimana jumlah dari data Kemenak, pesantren yang ada di Indonesia itu ada 27.722 pesantren. Dengan jumlah santri 4.175.531. Ya, 4 juta gitu aja ya. Jadi jumlah santri 4 sampai 5 juta, pesantrennya 27.700, anggap saja 28.000 dan 5 juta. Pengguna YouTube 170 juta. Nah ini kan kalau kita goda dengan pertanyaan berapa masyarakat yang tak dapat akses langsung ilmu keislaman dari pesantren atau ulama NU. Itu kan sangat jomplang sekali ya. Di Indonesia ini pesantrennya 27.000 dengan jumlah santri 4 juta. Nah ini berapa banyak masyarakat yang tak dapat akses langsung ilmu keislaman dari pesantren atau ulama. Nah ini untuk menjawab ini butuh penelitian ya, tapi dari gambaran ini saja kita bisa melihat bahwa rata-rata masyarakat itu kan dia mungkin nggak dapat akses langsung pendidikan pesantren ya. Kalau madrasah atau TPQ mungkin sebagian masih ya, tapi juga banyak juga yang artinya orang masih awam gitu. Nah ini sebagai peta saja bahwa di luar sana itu masih banyak sekali dari 27.000 dan pesantren dan 4 juta santri ini dengan 274 juta penduduk Indonesia ini masih sangat jomplang jumlahnya. Terus kekuatan potensi ya, potensi kita analisis SWOT dulu. Pesantren itu kalau melihat potensi pesantren itu adalah gudangnya ulama, termasuk punya ketokohan yang kuat ya. Jadi ulama-ulama dari pesantren itu juga punya ketokohan yang kuat, terbukti selalu jadi panutan masyarakat ya, bahkan pernah jadi presiden kayak Gus Dur gitu. Dulu zaman penjajahan kayak Mbah Hasyim itu juga menjadi rujukan para tokoh bangsa. Ini kekuatan yang kita miliki ya. Tentu di luar ini banyak ya. Ini hanya ijtihad atau pemikiran saya sendiri. Apa ya kira-kira kekuatan potensi pesantren ya. Teman-teman di sini nanti bisa menambahkan apa kira-kira potensi kita. Jadi gudangnya ulama, termasuk ulama yang memiliki ketokohan yang kuat. Yang di sini juga ulama yang bukan abal-abal ya, bukan hanya semata-mata diberi gelar akademik, tapi memang diberi gelar oleh masyarakat.
Terus pesantren dan NU gudangnya ilmu keislaman yang moderat dengan referensi ribuan kitab dari yang klasik sampai kontemporer ya, baik ini perpustakaan milik NU, milik pesantren atau pribadi seorang, itu banyak sekali yang itu menjadi kekuatan kita, potensi kita. Bahkan kalau yang unik di Indonesia itu adalah tradisi pegon, bagaimana kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Nusantara itu dengan bahasa Jawa pegon atau Melayu. Nah, terus kekuatan juga pada ranah offline, pesantren dan ini sudah terbukti diterima dan dianut masyarakat secara luas. Ini bisa kita lihat dalam setiap kali pengajian umum banyak dikunjungi oleh masyarakat, terutama dai-dai yang punya ketokohan karena dikenal alim tawadu atau dikenal punya karomah atau dikenal lucu ya, seperti Anwar Zahid misalnya, di Anwar Zahid atau siapa yang lucu ya, banyak lah yang lucu-lucu itu. Terus penyampaian dakwah ulama NU tokoh santri relatif cair, soft dan tidak kaku karena berbalut budaya ya, tidak sedikit-sedikit haram, tidak sedikit kafir dan tidak sedikit-sedikit neraka dan lain sebagainya, bahasa-bahasa itu dengan bahasa-bahasa budaya. Nah, ada 27.000 pesantren yang jika bisa berkolaborasi ke depannya tentu akan menjadi kekuatan. Nah, ini kekuatan pesantren ya. Khusus yang berjejaring dengan NU, datanya sebenarnya sudah ada di RMI ya. Jika bergerak masif tentu akan menjadi kekuatan yang dahsyat di dunia maya. Ini dari 27.000 ini, kalau satu pesantren memaksimalkan satu saja itu luar biasa. Misalnya satu pesantren nanti pengaruhnya itu kayak Deddy Corbuzier misalnya. Wah, itu ngeri sekali dunia maya ya oleh konten pesantren. Kira-kira seperti itu. Ini kekuatan potensi. Terus apa kelemahan kita? Ini kelemahan ya. Kelemahan menurut saya. Tim atau SDM perlu pelatihan teknis baik yang resmi maupun belajar tutorial di YouTube. Nah, yang resmi ini mungkin perlu pesantren atau lembaga NU itu mengadakan pelatihan. Kalau memang tenaga-tenaganya dari santri, kecuali tenaga-tenaganya itu memang punya background yang dia itu dari jurusan, kalau istilahnya SMK audiovisual ya, itu mungkin sudah bisa, atau pesantren yang punya jurusan itu ya, itu mungkin sudah tidak perlu ini, tetapi banyak juga yang kita itu butuh peningkatan kualitas. Nah, ini lembaga NU atau pesantren perlu melatih timnya. Jadi Pak Kiai kalau yang belum sadar perlu disadarkan gitu. Nggak apa-apa itu. Saya teringat itu, tapi ini konteksnya bukan video ya, tapi ini tulisan ya Mbak, siapa itu penulis buku Wigati. Itu dulu katanya di pesantren di Jombang sana itu tim jurnalistik itu diberi porsi lebih. Hilma Anis ya, Mbak Hilma Anis penulis buku Wigati. Di medianya itu dikasih oleh nyainya itu istilahnya hak privilege, keistimewaan, dia boleh memakai mobil milik pesantren, milik dalam, dia boleh memakai fasilitas apa saja, kalau telat ngaji dimaklumi. Dia dan Bunyai bilang kepada seluruh santri, mengapa saya istimewakan ke-6 kalau nggak salah, ke-6 anak-anak ini, karena anak-anak ini adalah orang yang akan nantinya itu akan bisa berdakwah yang melebihi melebihi ekspektasi yang tidak di bidang jurnalistik, ya kan? Itu kalau kita kita samakan dalam itu, dia kasih istimewa seperti itu, bikin terharu kan, dia bisa berkata atau menulis lebih lama dari apa yang diomongkan orang, atau apa yang diomongkan kiai. Intinya kalau kita ambil ya dokumentasi itu, karena dulu dokumentasinya itu lewat jurnalistik, lewat tulisan, maka para jurnalis santri itu dikasih keistimewaan. Nah, dalam hal ini pesantren juga mesti demikian, baik video maupun website ya. Nah, hari ini kita ngomong video, harus dikasih anggaran, dikasih pelatihan, karena ini akan konten yang sudah diproduksi ini akan tersebar luas nantinya ke tengah-tengah masyarakat, dan selagi YouTube masih ada, insya Allah masih ada juga kan gitu.
Nah, terus alat, setelah tim SDM alat, belum semua pesantren lembaga NU memfasilitasi alat untuk bahkan studio, lebih-lebih alat yang standar ya. Tapi minimal sebenarnya pakai ponsel dan audio ya, ponsel audio lighting ya. Ini alat-alat ini sebenarnya untuk standar, tapi banyak juga yang tidak harus alat lengkap. Kita bisa contohkan misalnya pengajian atau kajian Ihya Gus Ulil Absor Abdallah, itu direkam oleh istri beliau, itu menggunakan HP dan alatnya kalau boleh saya gambarkan hanya ponsel, clip on dan lighting ya. Itu tiga itu cukup. Ya tentu paket ya, paket atau wifi. Nah itu empat hal itu. Jadi kalau pesantren belum punya fasilitas studio dan tetek bengek yang lain yang mahal, tentu sudah bisa bergerak. Nah, tapi idealnya tetap dikasih gitu, tetap dikasih anggaran ya kan, biar karena tidak sedikit pembiayaannya. Terus pendanaan. Nah, pendanaan pesantren dan NU secara kelembagaan perlu menghabiskan anggaran untuk mendukung tim atau kerjasama dengan pihak lain. Nah ini nanti kita masuk pembahasan. Tapi intinya harus ada ya, mengalokasikan lembaga NU maupun pesantren. Terus penjudulan, nah ini masih banyak yang tidak memotong video secara tematik. Jadi judul-judul dari pesantren, dari NU itu masih banyak yang menggunakan haul, pengajian, ngaji kitab, dan sejenisnya. Jadi dan dengan durasi yang lama, bisa dengan 2 jam, 3 jam, dan lain sebagainya, sehingga yang di luar santri itu tidak tahu karena mereka itu mengakses YouTube lewat kata kunci ya kan. Judul itu tidak akan muncul dalam konseran sesuai tema yang dicari orang, meski di dalamnya membahas tema itu. Nah ini salah satu kelemahan kita, judulnya masih banyak pengajian ini, pengajian itu tidak dilanjuti dengan adanya pemotongan secara tematik. Nah terus peluang. Pasca reformasi, budaya kultur masyarakat cenderung islami, termasuk menyukai konten dan isu keislaman, baik dari jilbab, dari macam-macam, pokoknya rame. Saya yang setiap hari di depan komputer ya katakanlah itu, terutama di momentum ya, misalnya mau puasa ya, wah itu konten niat puasa itu, besok puasa itu malah hari ini yang mencari niat puasa itu banyak sekali. Atau misalnya masuk bulan apa gitu, itu banyak sekali. Jadi selain mungkin karena tren itu juga memang warga muslim atau umat muslim di Indonesia terbanyak, jadi peluangnya sangat-sangat tinggi bagi pesantren untuk terjun ya kan, karena dalam tanda kutip pasarnya dalam tanda kutip itu sangat luas ya, itu se-Indonesia yang ya mungkin 90% muslim mungkin ya. Nah, itu. Terus era digital ini terbuka lebar bagi siapa saja, tak ada kendala jarak, tempat, dan waktu. Pesantren yang bikin konten di pelosok desa misalnya bisa diakses oleh yang ada di seluruh dunia ya kan. Jadi teman-teman yang ada di desa jangan khawatir, selagi ada wifi, ada paketan, itu dengan internet hari ini itu bisa berkarya di mana saja. Nah, terus peluangnya banyak tutorial yang bisa dipelajari di internet, terutama tentang soal teknis. Nah, ini pengalaman saya sendiri, walaupun saya juga nggak ahli-ahli amat, tapi minimal untuk ngedit dan motong video itu bisa. Nah, itu silakan belajar di YouTube itu kan. Saya kira nggak masalah, nggak pakai sanad ya di YouTube ya. Beda dengan kitab ya, ngaji ilmu agama itu perlu sanad yang jelas. Tapi alangkah lebih baiknya di YouTube belajar video dengan sanad yang bagus juga lebih keren itu. Kan orang bisa video atau fotografer itu kan juga ada orang yang terkenal ya kan. Nah itu bisa langsung dengan orang yang terkenal. Itu lebih baik ya. Tapi sekarang sudah banyak banget ya, karena banyak generasi milenial yang lahir jebret itu sudah tahu internet, jadi banyak sekali. Terus kita bisa belajar itu, jadi jangan cuma bikin story-story yang nggak jelas ya kan, bikin selain story bikin bumerang, bikin bumerang nggak jelas, terus kita berinternet nggak ada gunanya, hanya menghabiskan kuota dan sebagainya, itu bisa digunakan untuk belajar soal tutorial. Terus bisa menghasilkan uang dengan AdSense ya,
dimonetisasi dengan syarat dan ketentuan yang sudah ada. Nah, itu bisa menghasilkan uang juga. Ya, walaupun bagi kita itu bukan prioritas utama ya. Kalau bagi pesantren tentunya bagi pesantren tentunya dakwah ya, yang utamanya itu adalah dakwah. Dan nanti kalaupun ada kayak apa itu namanya, kayak tambahan itu penghasilan itu di luar tujuan tentunya ya. Itu tentang bagaimana mengelola atau persiapan sebelum memulai. Terus selanjutnya peluang, sampai mana tadi ini? Peluang, kelemahan, peluang, tantangan. Nah, tantangan kita bisa dilihat ya screen-nya ya. Tantangan kita hari ini banyak sekali narasi Islam yang diproduksi oleh non-santri atau non-NU. Disadarkan mereka merajai fever di dunia maya dan lebih spesifik lagi YouTube ya kan. Karena apa? Karena memang mereka itu sudah, yang satu memulai dari awal ketika kaum Nahdien belum kenal internet, mereka sudah di dunia maya terlebih dahulu. Yang kedua, mereka didukung oleh tim-tim yang memang ahli di bidangnya, misalnya di audio video ya, di video audio visual. Mereka sudah itu, karena anak-anak salah satu target Islam Kota itu kan memang orang-orang yang belajar di kampus umum, dan mereka memang dalam skill atau non agama itu pinter, tapi dia butuh agama karena kering spiritualitas. Nah, ini dimanfaatkan oleh sebelah untuk bisa berkolaborasi. Nah, ini mereka masih banyak. Terus banyak yang menyanyikan Islam secara asal-asalan atau setidaknya tidak sesuai dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ya ustadz dadaan lah. Lebih-lebih mereka yang berpaham konservatif dan radikal yang mengarah pada perpecahan. Misalnya kayak menghina agama lain, atau kan banyak ya kemarin menghina agama lain. Biasanya ini dari dari mu'alaf yang baru masuk Islam terus menghina agama yang lain gitu. Seperti orang yang pacaran ganti pacar terus menghina pacar yang lama gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini bikin gaduh. Atau narasi-narasi soal relasi Islam dan negara, biasanya kayak ide khilafah dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Ini tantangan kita juga. Terus ulama atau tokoh dari kalangan non santri mendapat dukungan teknisi profesional, ini sudah saya sampaikan, dan pendanaan yang kuat dan kalangan menengah ke atas. Nah, ini juga tantangan dari mereka itu juga. Soal pendanaan ini saya curiga juga banyak yang dari luar negeri gitu, karena memang banyak yang fasilitasnya itu lengkap gitu ya. Terus di era digital ini ditambah lagi ada pandemi, membuat juta orang dalam data tadi mencari, belajar dan bertanya Islam di internet ya kan, khususnya di YouTube. Karena kita bahasanya YouTube, tidak kita isi, maka mereka akan ke non santri atau non NU. Nah, ini juga tantangan ya. Semua serba sudah ditanyakan kepada internet, nggak lagi, apalagi PPKM ini nggak lagi. Kalau dulu kan sowan ya Pak Kiai, ini anak saya mau nikah baiknya bulan apa, anak saya mau nikah akadnya itu seperti apa sih gitu. Itu semua dulu sowan, tanya dan lain sebagainya. Sekarang mereka cari tutorial. Nah, itu terutama dari yang non santri. Kalau anak pondok kan selesai gitu. Itu sebagai pengantar. Nah, bagian satu saya akan membahas tentang persiapan ya. Singkat saja karena waktunya nanti sampai jam 4 kayaknya di jadwal. Semoga setengah jam lagi selesai. Nah, persiapan kita apa? Persiapannya yang pertama adalah kalau di lingkungan NU dan lembaga ini perlu membentuk tim media. Ya, saya kira sudah banyak yang ada tim media terus membuat email dan akun YouTube ya.
ini jelas. Kalau belum tahu bagaimana caranya bikin email dan akun YouTube, nanti bisa googling lah, banyak sekali. Terus yang ketiga adalah menyiapkan alat. Nah, alatnya itu apa saja? Yang pertama adalah perangkat komputer atau setidak-tidaknya ponsel pintar ya, ponsel pintar. Jadi perangkat komputer ini diperlukan untuk ngedit-ngedit dan lain sebagainya. Atau ponsel pintar juga bisa digunakan, dan sekarang banyak aplikasi yang bisa digunakan dengan ponsel. Dulu saya juga awal-awal belajar pakai ponsel. Terus kamera ya, kamera tentu biasanya kalau standar ya pakai DSLR atau macam-macam, tapi sekarang masih ponsel sudah bagus-bagus ya. Ponsel sudah bagus-bagus ya, jadi sudah bisa menggunakan ponsel. Tidak harus memakai kamera yang kayak di apa ya, kayak untuk syuting film-film itu tidak pakai ponsel, tapi memang lebih baiknya lebih maksimalnya ya pakai DSLR ya, atau kamera yang kalau yang bagus kamera HP itu ya bisa browsing sendiri lah, saya nggak enak kalau nyebut merek. Terus clip on, nah ini clip on ini penting ya, clip on atau audio, karena banyak sekali ceramah-ceramah atau kajian bagus tetapi audionya nggak masuk, jadi dia itu atau kiainya itu langsung kiai atau bunyainya itu langsung pakai kamera langsung, nanti audionya itu nggak empuk, cempreng, dan bahkan nggak jelas. Padahal kunci di YouTube itu audio itu. Nah, terus lighting atau lampu ya, ditambahkan lampu, pencahayaan biar terang, terus jaringan internet ya, bisa wifi atau kuota. Nah, ini alatnya ini setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus ada studio, walaupun ini tidak mendesak ya. Kalau ada lebih bagus, karena biasanya kalau tidak di studio atau di tempat tertutup itu kadang berisik ya. Kecuali kalau kita bisa menyiasati, misalnya kita ngetek di waktu yang sepi atau di kamar yang kedap suara, mungkin bisa. Atau menggunakan clip on-nya itu yang clip on baik ya. Saya kayak Boya itu misalnya, itu biasanya ada yang sensitif semua suara, tapi ada yang sensitif khusus di depannya. Oke, tim media, apa saja sih tim media? Jika mengelola YouTube sendiri tentu bisa, namun berat terutama untuk sebuah lembaga seperti pesantren atau NU ya kan. Kecuali YouTuber sendiri itu bisa digarap sendiri. Untuk itu lebih efektif jika ada tim media. Setidaknya ada 3 unsur yang penting, yaitu tim produksi. Nah, itu ada pimpinan produksi, kameramen, bagian pencahayaan. Ini ya bisa didobel-dobel juga itu. Presenter atau moderator. Nanti misalnya kita wawancara atau membawakan konten tertentu, atau talent ya kan, presenter itu. Terus editor, terus pentasih. Pentasih ini penting jika terkait agama ya. Kalau konten mancing di kali pun, kalau di sungai, mancing di sungai nggak perlu pentasih ya. Kalau konten apa ya, konten mancing ikan di sungai atau konten yang non agama, saya kira tidak perlu pentasih. Tapi kalau konten terkait agama, kita di NU sendiri ada pentasih. Terus marketing. Nah, ini penting. Bertugas mencari atau mengelola pendanaan, baik dari lembaga sendiri, misalnya ada anggaran dari pesantren, terus sponsor, terus dari sumbangan atau kerjasama dengan pihak lain, misalnya pesantren kerjasama dengan BMT, ya nanti BMT-nya itu ya ada di dalam video, misalnya apa ya, di dalam bentuk gelas itu, atau di akhir atau awal video itu kan bisa kerjasama seperti itu. Itu bisa cari dana lah. Ini tugasnya marketing biar nanti semuanya jalan ya, karena ngedit sendiri kalau nggak ada rokoknya biasanya editor itu juga pusing gitu kan. Nah gitu. Atau bagian yang ngetek produksi di lapangan pun juga, kalau memang harus harus mencari narasumber, itu kadang juga butuh banyak mobilitas ya, butuh transportasi, butuh macam-macam. Saya sendiri di Anu Online dengan teman-teman Semarang itu, terutama karena tim kita di Semarang itu, kalau keliling misalnya keliling Jawa Timur, Jawa Tengah itu kan juga banyak biayanya kan.
pakai mobil, harus pakai bensin, terus konsumsi di jalan, rokok dan macam-macam itu kan, soal ke kiai-kiai keliling itu loh, itu kan butuh dana. Nah kalau di pesantren sendiri sudah enak kan, kiainya banyak di rumah ya kan, tinggal wawancara itu, maksudnya tinggal dimaksimalkan. Terus admin, nah ini admin fokus di depan komputer, ya, depan komputer. Ya, jadi admin jangan ngurus-ngurus di lapangan kecuali tertentu ya, harus banyak di depan komputer mengikuti pergerakan dan melihat berbagai hal. Oke, setelah di media, terus ada sebelumnya juga kita perlu mengelompokkan target audiens ya. Setelah tim media terbentuk itu tadi, kita juga harus kita mau ke siapa sih target kita. Nah, kelompok siapa yang akan kita bidik, ya kan? Kelompok yang akan kita bidik itu siapa? Pertanyaan yang penting karena ini media, target media itu kan selalu mempertimbangkan all about audience ya, atau siapa yang akan kita ajak komunikasi, sehingga ini menghasilkan konten. Saya akan menarget anak-anak. Tentu anak-anak nanti kalau kita pakai orang tentu biasanya dengan bahasa anak-anak atau dengan boneka atau dengan kartun atau animasi sekalian karena target kita anak-anak. Nah, jadi audiens yang akan kita tuju itu juga akan sangat berpengaruh nanti terhadap konten yang akan kita. Nah, terus juga ada 3 hal penting dalam audiens ini adalah rentang usia kelompok sasaran. Apakah anak-anak, apakah kita mau remaja, atau orang tua. Nah, terus lokasi juga menentukan apakah ini orang desa atau orang kota. Karena kebudayaan keduanya berubah. Apakah itu santri atau non santri? Itu semua berubah. Karena apa? Itu punya istilah sendiri. Misalnya dalam kata kunci nanti untuk kelompok santri dia ngaji, pakai eng ya. Ngaji, ngaji, ngaji pasanan, ngaji kiai ini, ngaji kitab ini. Tapi bagi muslim kota ngaji itu deso gitu loh. Dia memakainya kajian apa gitu loh. Gitu. Dari belum nanti sampai banner kalau NU santri ya biasanya warnanya hijau terus rame kayak pasar malam itu, surat karu-karuan semua masuk. Gitu. Kalau kota enggak, biasanya dia pakai desainernya simple bannernya. Nah itu bisa dipelajari lah. Pokoknya ini mempengaruhi juga kelompok sasaran ini, lokasi, apakah kita muslim kota, muslim desa, dengan segala kebudayaannya itu kita juga harus menyesuaikan. Kita nggak bisa bicara dengan anak kecil dengan bahasa orang tua, atau bahasa orang tua dengan anak kecil, atau bahasa orang kota tapi bahasa orang desa. Contohnya target kita adalah Jabodetabek yang jumlah penduduknya itu di Indonesia salah satu terpadat ya, dengan bahasa Jawa. Itu karena banyak yang mereka pakai bahasa Indonesia misalnya. Sehingga itu nanti ada miss, orang nggak paham gitu walaupun. Nah, makanya nanti perlu misalnya subtitle atau ya teks panduan. Terus budaya, pendidikan dan kelompok sasaran. Budaya ini mempengaruhi ya kan. Kalau yang umumnya orang kalau ngaji ya senang yang lucu, pengajian lucu misalnya. Tapi kelompok pendidikan yang menengah ke atas biasanya dia walau nggak banyak tapi suka yang lebih intelektual gitu. Bagaimana Islam itu diulas dengan ilmu, dengan sains dan lain sebagainya yang bagi orang awam itu kurang diminati. Tapi ada kelompok sendiri. Nah ini target audiens ini penting. Termasuk jika Anda bukan mengelola agama ya, misalnya ingin spesialis khusus mancing gitu, ya udah berarti targetnya ya mancing gitu, berarti komunitas pancing yang sudah begitu militan ya kan, seneng banget kalau mancing atau bola misalnya. Nah itu bisa, tapi dalam hal ini soal agama juga ini perlu dipertimbangkan. Saya sendiri kita lihat di NU Online sendiri kita masih seperti ini untuk statistik umurnya itu masih didominasi oleh pria dan umur di kisaran berapa itu 18 sampai 34 tahun. Nah ini di NU Online ya, di NU Online sendiri apa namanya pengakses atau subscribernya segini dengan persentase lebih banyak prianya. Makanya
akhir-akhir ini saya dan teman-teman itu sering lagi mencari ini untuk neng-neng cewek-cewek itulah untuk sering tampil atau ibu-ibu nyai, karena NU dan pesantren itu sudah terlalu banyak didominasi oleh kaum bapak-bapak ya kan. Terus terang ini kritik untuk kita semua, otokritik ya kan. Pernah ada seminar itu berapa ya? Ada seminar pamflet pematerinya itu 8 atau enggak 10. Itu semuanya cowok, coba bayangkan, atau laki-laki apa ya? kurang ramah gender gitu loh. Nah, ini ibu-ibu nyai, neng-neng yang cewek-cewek itu perlu diangkat lah. Walaupun temanya tidak harus yang berat-berat kayak hukum misalnya, harus yang ringan-ringan saja merespon, tapi dengan cara nggak harus hukum. Kalau hukum kan nanti berat ya kan. Banyak sekali masalah yang perlu direspon, tapi tidak harus berdasarkan hukum. Kalau hukum mungkin mesti merujuk kepada fatwa hasil bahsul masail NU misalnya atau MUI, itu bisa dijadikan referensi. Tapi jangan dengan fatwa sendiri, nanti malah bisa jadi geger. Nah ini rentang usia ya. Setelah target putuskan, kita mempelajari apa yang tentang mereka, mulai dari tren bahasa, tren, isu, gaya hidup, kebutuhan, dan seterusnya. Misalnya kebutuhan agama kaum santri desa dengan muslim kota itu beda, gaya penyampaian, dan lain sebagainya. Termasuk nanti bikin thumbnail dan lain sebagainya, itu mesti pakai apa ini. Kalau cewek kan biasanya pakai yang pink atau apa ya, atau ungu biasanya sukanya gitu, beda dengan bapak-bapak. Itu punya kecenderungan masing-masing, pemilihan font dan lain sebagainya. Itu terus analisis konten, apa saja yang bisa dijadikan konten sih. Nah sebenarnya apa saja bisa dijadikan konten di YouTube, mulai dari vlog mancing ikan, suara jangkrik, air gemercik, sampai suara hewan tong teret, itu semua bisa jadi konten di YouTube, dan itu yang nonton juga banyak gitu loh, jutaan. Saya pernah ngecek itu suara gemercik air untuk relaksasi berapa jam, itu juga ada, itu jutaan. Mungkin orang mau tidur dengerin itu. Pada dasarnya semua konten itu laku ya sebenarnya. Namun terkait kali ini kita akan fokus pada potensi yang memungkinkan diproduksi oleh NU atau lembaga NU atau pesantren. Bisa misalnya ceramah, ngaji kitab, tutorial ibadah, hukum fikih, tauhid, nasihat, quote kiai, kisah ulama, sejarah Islam, puji-pujian itu loh, maksudnya puji-pujian sebelum sholat maktubah itu biasanya ada pengajian ya, ada doa-doa, pagi punya apa, ada lalaran aktivitas santri, ada tanya jawab misalnya, dan lain-lain. Banyak sekali. Semua bisa dijadikan konten ya di dalam pesantren itu, atau kisah-kisah misalnya, kisah-kisah itu, kisah-kisah diterjemah ulang atau disampaikan ulang oleh pengurusnya bisa, atau anak-anak santri ya, kisah-kisah ulama kan banyak sekali, itu juga bisa. Itu konten apa saja yang bisa dijadikan, banyak sekali. Al-abad pesantren, al-abad kiai bisa dijadikan konten, tidak harus yang berat-berat. Misalnya kalau kiai ceramah kan isinya ilmu, biasanya berat. Kita bisa wawancara misalnya tentang selera musik kiai, atau banyak hal lah, buku favorit kiai misalnya, atau tokoh idola kiai, macam-macam bisa dijadikan konten. Terus Tina bukan Pak? Terkait dengan konten keabahan, banyak narasi dari kalangan kita ini masih membahas seputar tema bid'ah, terus tradisi, terus counter wahabi, terus akhlak ya, tawadhu, santri cium tangan kiai. Itu bagi keumuman kiai-kiai NU seperti itu, atau bagi intelektual gitu, banyak membahas isu pluralisme, radikalisme, dan soal kebangsaan. Ini perlu dan sudah banyak banget. Rata-rata kiai itu sudah bicara bid'ah, tradisi, counter wahabi, banyak banget. Bagi yang kalangan menengah ke atas, intelektual, biasanya rembukannya pluralisme, radikalisme, soal kebangsaan, Islam Nusantara, tetek bunga, itu saja. Ini perlu, tapi saya kira belum cukup. Itu sudah banyak banget yang membahas. Nah, ada hal yang, jika melihat data tadi yang di awal saya sampaikan, banyak muslim mencari dasar-dasar
amaliyah keislaman sehari-hari. Nah ini yang masih kosong, banyak yang kosong. Banyak muslim mencari dasar-dasar amaliyah keislaman sehari-hari. Bagi santri mungkin itu tidak menarik, sudah biasa, sudah hafal, tapi bagi mereka dibutuhkan. Seperti misalnya tata cara wudhu, niat puasa, doa, dan seterusnya. Nah, jadi saya pikir kita perlu mendigitalisasi atau memvisualisasi isi kitab dari Mabadi Fikiyah yang misalnya Mahwal Islam itu, Mahwal Islam, Mahwal Iman, Mahwal apalagi, Mahwal Malaikah, dan sebagainya itu, sampai setidaknya Fathul Qorib lah, atau fan-fan yang selevelnya dari fan lain, itu perlu divisualkan gitu loh. Islam itu apa sih, gitu kan? Malaikat itu apa, gitu. Nanti dijawab oleh santri itu kan nggak harus kiainya, pengurus pun bisa ya kan menjawab Islam itu apa dari bekal kitab Mabadi itu. Nah itu bisa, karena bagi yang tidak nyantri, bagi yang tidak madrasah itu mereka nggak tahu itu, gitu loh. Jadi hal-hal yang bisa kita anggap sehari-hari kayak niat puasa Senin Kemis itu kan sudah biasa kita, atau niat sholat. Ini NU bikin kompilasi niat sholat aja sekarang sudah 150.000 lebih gitu, niat sholat gitu loh. Bagi santri mungkin itu sudah biasa lah gitu loh. Tapi apa saja sekali lagi ya, apa saja dari kitab Mabadi itu kan, artinya kitab yang paling dasar sampai setidaknya Fathul Qorib itu perlu, karena masyarakat yang awam itu banyak sekali di Indonesia. Nah itu jadi banyak sekali hal yang bisa digarap. Terus lanjutannya juga perlu menganalisis apa saja yang diproduksi, kemudian diinventarisir secara simpel. Konten keagamaan terbagi dua. Nah ini akan saya sampaikan bahwa konten keagamaan itu sekurang-kurangnya ya, tentu banyak, sekurang-kurangnya itu ada dua. Pertama, ketokohan atau isu tren. Ketokohan contoh Kiai Said, Gus Mus, Gus Baha, dan kiai populer lain atau tokoh populer lain lah kayak Pak Jokowi gitu. Selalu dicari karena ketokohan mereka. Jadi kata kunci mereka itu selalu dicari. Nah, sayang kayak kemarin ya, ini saya langsung sebut saja, kayak Pondok As-Sakofah, pondoknya Kiai Said itu ngupload videonya malah justru tidak dikasih nama Kiai Said Akil Siroj gitu loh. Nah, malah cuma dikasih ngaji kitab burdah. Nah itu kurang, karena nanti kata kunci kiai-kiai yang terkenal atau orang terkenal itu sudah dicari orang dulu dalam kolom pencarian, ya kan? Atau ya ini saya sebut beberapa orang saja ya, banyak lagi lah kiai-kiai populer lain. Nah kalau yang belum populer ya perlu kita populerkan. Nah ini, nah jadi jangan sampai ketinggalan untuk memasukkan kata kunci itu, ya kan? Karena ketokohan mereka itu dicari banyak orang. Nah selain ketokohan juga isu tren, seperti yang kemarin isu Taliban, terus ada Jeffrey dan lain-lain yang selalu berganti-ganti. Ini hampir setiap minggu itu ganti-ganti terus. Soal tren ini yang lagi ramai apa, kita mesti baca-baca berita juga, baca berita portal online, berita nasional, berita apa yang kemudian itu bisa kita kaitkan dan bisa kita respon. Kita mesti selain isu itu kita juga perlu menciptakan ya, maksudnya kita itu jangan larut ya, jangan larut kepada isu di luar sana terus. Kita juga perlu perlu menciptakan isu sendiri. Jadi kaum santri itu juga punya isu tersendiri gitu loh. Tapi kalau isu-isu yang berkembang di luar tidak direspon, nanti yang merespon adalah sebelah gitu kira-kira. Itu yang pertama, karena ketokohan dan isu tren ya, konten keagamaan. Isu tren atau isu viral ya, karena ketokohan isu. Nah selain itu ada yang kedua, yaitu orang mencari konten itu karena butuh ilmu tentang itu, bukan karena ketokohan atau siapa yang menyampaikan. Misalnya kayak lafal niat sholat sendirian, doa istri saat melahirkan, doa malam pertama, atau hukum-hukum mencintai perempuan yang sudah bersuami misalnya. Nah itu di luar itu apa ya, itu konten yang terus dicari, bukan karena tokohnya, bukan karena siapa yang menyampaikan, itu dicari. Niat-niat ibadah itu bisa, niat puasa, niat sholat, niat zakat, atau hal-hal ritual-ritual ibadah itu orang mencari, itu yang dicari ketik kata kuncinya. Ya, syukur itu adalah orang yang terkenal lah, itu akan menambah. Di luar itu konten dengan kata kunci lucu, bikin ngakak sampai sakit perut, sampai jungkir balik itu tinggi. Jadi Indonesia itu masyarakatnya itu masih gandrung sekali, tertinggi itu pencarian konten lucu atau humor.
Nah itu juga kalau memang bisa ada santri yang bisa melawak atau ngelawak, itu juga penting sekali untuk dijadikan konten, nggak apa-apa ya, dibully, digojlok dan lain sebagainya. Karena atau disampaikan dengan gaya humor lucu gitu, kata lucu itu sukalah untuk hiburan, mungkin hidupnya sudah banyak penonton. Nah, agar konten menarik bisa mungkin memuat hal-hal berikut. Nah, ini jadi tidak hanya yang yang rutinitas, tapi juga kita mesti merespon hal yang viral, trending atau isu hangat. Nanti kata kuncinya kita kita masukin ya, karena itu sedang dicari banyak orang. Terus angle yang menarik. Jadi banyak video-video panjang Kiai itu angle-nya dalamnya menarik, tetapi karena jadiin satu terus judulnya haul pengajian, jadi angle-nya nggak keluar. Tinggal ambil angle mana yang kita cari terus upload, nah itu sudah bagus. Jadi kita harus pintar ngambil-ngambil angle. Nah ini bisa kita belajar lewat sering baca judul ya, sering baca judul berita, sering baca, nanti kita akan atau sering lihat video-video yang banyak ditonton, itu akan memberi pemahaman bagaimana kita menentukan angle. Terus memuat nilai ya, jangan sampai hanya guyon-guyon doang, nggak ada nilai edukasinya, nilai agamanya saja. Terus kredibel, jangan sampai isu atau yang bisa kita sampaikan itu hoax ya kan, harus ada cross check yang benar. Terus singkat dan padat. Biasanya kalau rata-rata tonton YouTube itu ada yang 5-10 menit. Tapi ada juga kalau memang kajian panjang itu bisa berjam-jam, sekarang sudah mulai tren, nggak harus nggak harus lama, tapi singkat gitu loh. Apalagi tren Muslim Kota itu dia tidak suka yang panjang-panjang, langsung ke intinya. Nah, salah satu kebudayaan yang berubah antara Muslim Kota atau Muslim Kota katakanlah dengan Muslim desa atau katakanlah kaum santri itu di mukodimah. Saya pernah ngitung, seorang kiai desa di NU itu dalam pengajian offline itu bisa sampai 15 menit, saudara-saudara. Coba bayangkan, Alhamdulillahirabbil alamin, nanti kutip Quran, nanti penghormatan, nanti bahasa basinya itu 15, kadang lebih malah sampai 20 menit hanya untuk bahasa basi, belum menuju ke poin apa yang akan dia sampaikan. Nah, itu mungkin cocok ya untuk kalangan desa, tapi kurang cocok untuk kalangan Muslim Kota. Muslim Kota itu ya cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dikasih pembukaan ya sedikit ya. Apa kabar teman-teman? Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana hukum misalnya hamil di luar nikah misalnya. Langsung to the point, kasih temanya, nanti pembahasannya seperti apa. Itu ciri-ciri kota, dia nggak mau ribet-ribet mukadimah yang terlalu panjang, itu nggak mau. Saya biasanya kalau mengakali ini, kalau saya punya video panjang tapi kalau dipotong itu akan mengurangi nilai, saya kasih poin yang pentingnya, poin yang menariknya di seluruhan video itu saya taruh di depan sebagai cuplikan. Baru nanti dikasih bumper, intro, baru pembahasan, seperti itu. Kalau memang itu videonya panjang. Tapi kalau video-video pendek tentang hukum dan macam-macam, rata-rata memang jangan terlalu panjang ya. Di analitik YouTube itu ada, bisa teman-teman cek nanti rata-rata tontonnya berapa. Nah, terus produksi konten. Wah, ini waktunya sudah banyak, Bapak. Produksi konten. Produksi sudah menjadi ranah kameramen dan teman-teman di lapangan. Tapi hal yang paling penting itu menurut saya di YouTube itu untuk konten itu dua. Yang pertama audio, yang kedua video. Kenapa saya tulis audio dulu? Karena audio tanpa video itu masih bisa diolah. Kayak video-video Gus Baha itu nggak ada videonya, tapi masih bisa diolah. Dan orang pun dengerinnya itu bisa ya. Apalagi kalau pakai clip on ya, kualitas suaranya empuk, itu audio 2 jam, 3 jam pun bisa, podcast itu bisa didengerin ya kan. Tinggal kita ngasih ngasih audio spektrum atau ilustrasi. Jadi paling penting clip on teman-teman. Jadi kalau yang belum pakai clip on, beli clip on, syukur yang bagus ya. Jadi empuk suaranya, enak yang dengerin. Nah, selain audio tentunya video. Kalau video yang dianggap standar setidaknya 2 kamera. Tapi kalau memang kita punya keterbatasan ya kita hanya
apa namanya, pakai kamera satu nggak apa-apa, pakai kamera HP gitu. Tapi kalau standarnya untuk lembaga itu memang kamera satu dua, biar nggak bosen ya kan yang nonton. Karena rata-rata penonton itu 5 sampai 7 detik ya. Kalau gambar nggak ganti itu bosen gitu loh. Ini bisa diakali kalau satu kamera nanti di editing, dia bisa dideketin, bisa dikasih ilustrasi dan macam-macam. Kalau memang cuma satu gambar, itu produksi lah, tek di lapangan, tinggal ngambil. Yang penting diperhatikan adalah clip on dan gambarnya. Gambarnya jangan sampai goyang-goyang. Nah ini juga kalau terkait ini bisa pengambilan video, bisa belajar sendiri ke cara pengambilan video ya, di YouTube banyak tutorialnya, cara mengambil video yang benar, nggak goyang-goyang macam-macam. Kita kan kalau nggak goyang itu biasanya ada HP yang bagus yang sudah ada apa namanya itu stabilizernya. Kalau nggak ada mesti beli stabilizer sendiri. Atau yang mudah ya pakai tripod lah, jadi nggak goyang-goyang. Nonton itu nggak bingung. Nah, terus editing. Nah, ini yang penting dari editing, editor memiliki peran penting dalam ini, yaitu diantara tugasnya adalah memotong video sesuai tema. Jadi kalau ada video panjang, dipotonglah per tema, karena dengan tema itu nanti akan diberi judul dan masuk dalam kata kunci pencarian. Dan dengan judul itu juga akan terhubung dengan kata kunci yang serupa. Orang nyari itu ketemu gitu loh. Terus menambahkan infografis, ini kalau perlu teks, subtitle ya, terus gambar-gambar ilustrasi, bisa dikasih footage, atau difusi audio, misalkan YouTuber kan bisa ada audio yang apa itu, audio yang alay misalnya, atau audio tepuk tangan misalnya yang wow, dan macam-macam itu bisa kan dikasih, biar nggak sepi, kasih tepuk tangan dan macam-macam itu bisa teman-teman, agar semakin menarik ya. Tapi itu hanya untuk konten yang santai ya. Kalau Pak Kiai lagi ngaji terus dikasih wow gitu, tak kira kurang sopan itu nanti jadi kurang sopan malah ya. Itu terus mengedit kesalahan baik teknis maupun non teknis ya, ini. Nah, bagi saya di NU Online sebelum diupload itu kadang kita mesti ngecek dulu. Kadang mohon maaf, walaupun Kiai itu kadang dia tulisan atau memang kesalahan, namanya manusia, salah nyebut ayat misalnya, atau ada kesalahan ayat, nah itu kita bisa benerin. Atau kesalahan yang teknis gara-gara misalnya ada bocor ya, lagi syuting terus kemudian ada bakul cilok jalan di belakangnya misalnya. Nah itu bisa kita tutup dengan ilustrasi gambar atau footage yang lain-lain misalnya itu. Nah itu itu saya kira sudah bisa dimengerti ya. Nah terus mengunggah ini hal yang penting ya. Kata kunci di kita itu yaitu tadi seperti saya sampaikan, penjudulan itu kita nggak riset dulu gitu loh. Sebisa mungkin teman-teman di sini itu nanti riset dulu ya sebelum mengunggah, itu riset kira-kira kata kunci apa saja yang terkait ya. Jadi pertama penjudulan sangat penting. Banyak pesantren dan lembaga NU yang belum menyadari bahwa penjudulan itu penting. Penjudulan kita bisa riset di mana, dengan Google Trend atau dengan Google Analytics atau di kolom pencarian YouTube. Ini yang terbaru saya kemarin dikasih aplikasi oleh NU Online, namanya apa ya? Saya lihat, itu khusus untuk untuk riset kata kunci. Apa ya namanya ini webnya? Bentar saya buka untuk riset. Tapi ini berlangganan, berbayar ya. Itu yang gratis-gratis ya pakai kita Google Trend atau Google Analytics. Sampai cek setahun yang lalu itu orang nyari apa saja. Di bulan ini orang nyari niat buat sholat Idul Adha, orang ini nyari ini semua ada semua di Google Analytics, di Google Trend tahun ini dan tahun lalu yang konten tetap kan tetap akan sama saja, kecuali hal-hal baru yang viral itu. Konten-konten yang timeless itu rata-rata tetap ya kan, akan dicari terus. Misalnya besok mau Ramadan ya, hampir orang akan mencari konten yang sama dengan Ramadan yang lalu gitu loh, kayak niat puasa Ramadan, keutamaan puasa Ramadan, niat sholat taraweh, bla 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 dan macam-macam gitu. Itu seputar itu saja. Jadi kita perlu riset itu sebelum memilih kata kunci. Bentar, apa ya namanya kemarin aplikasinya ya?
Ya, nanti saya bocorkan di belakang saja. Pokoknya ada aplikasi untuk riset kata kunci. Nah, saya biasanya pakai ini yang sederhana ya. Di kolom YouTube yang kita belum login itu biasanya kata kunci apa, misalnya soal kewajiban. Atau kita bisa masukkan kata kunci apa saja, mulai dari soal hukum, soal tema-tema apa ya, hukum atau tema-tema seputar amalia sehari-hari, misalnya sholat dan lain sebagainya, kita riset dulu apa sih yang banyak dicari orang. Nah, setelah riset, kata kunci ini, nah itu ada beberapa pilihan. Nah, biasanya saya memasukkan kata kunci itu di yang paling atas untuk judul, dan yang lain-lain kita kasihkan di deskripsi gitu loh, sebagai apa ya, sebagai algoritma biar kalau ada orang nyari itu terrelate, terhubung gitu. Itu. Nah, ini kita cuma ngetik kewajiban sudah ada. Ini kan berarti juga banyak dicari orang ya kan. Kewajiban istri terhadap suami apa saja ini kan berarti banyak dibutuh orang. Nah, sedangkan kiai-kiai kita kalau ngaji cuma ngaji kitab Fathul Izar, ngaji kitabun nikah di misalnya Fathul Muin. Fathul Muin kitabun nikah. Bagi orang kota yang mencari kata kunci seperti ini nggak akan ketemu. Kecuali di tengah-tengah ngaji Fathul Muin itu dipotong. Kewajiban istri terhadap suami ini ada sekian, kewajiban suami terhadap ini ada sekian, baru langsung itu dipotong, kasih judul dengan judul ini. Nah, itu insya Allah nanti akan lebih banyak ditonton dibanding hanya dengan judul ngaji kitab Fathul Muin bab nikah. Itu yang akses santri. Nah, itu juga perlu seperti itu, cuma jangan cuma itu gitu. Jadi yang fullnya itu tetap dipertahankan, tetapi juga kita perlu mengolah lagi konten yang ada untuk dijuduli sesuai tema. Lanjut, judul video kaum santri kadang kurang dimengerti algoritma pencarian muslim kota ya. Video-video yang disiarkan saat streaming atau tidak, yang kadang mencapai 1-3 jam bisa dipotong sesuai tema oleh editor, sehingga memudahkan penjudulan dan pencarian. Orang nyari itu dia sesuai dengan yang mereka pikirkan. Nah, kita perlu mencari dengan tadi itu dengan Google Trend, Google Analytics, dan kalau pencarian itu bagaimana orang-orang mencari kata kunci apa saja yang digunakan. Video dengan kata pengajian umum, haul Kiai Zaid, ngaji kitab ini, ngaji kitab itu dan sebagainya perlu dipotong lagi dan dijulid sesuai dengan tema bahasan. Video fullnya dengan judul itu tetap bisa dipertahankan. Saya pernah nyimak ngaji itu Kiai siapa namanya, Kiai Abdul Kholik, pesantren Al Amanah, ngaji kitab apa ya saya lupa. Dalam ngaji kitab itu membahas soal Islam memandang perbudakan gitu. Itu menarik. Islam memandang perbudakan itu seperti apa. Tetapi ya itu, kalau kita cari Islam dan perbudakan atau perbudakan dalam Islam itu nggak akan ketemu karena judulnya ngaji itu. Nah, selain yang ngaji taklim 1, ngaji tafsir 1, 2, 3 yang full itu perlu penjudulan itu biar dalam kata kunci itu ketemu. Terus kedua deskripsi ya, deskripsi video perlu tambahan kata kunci yang berhubungan dengan video yang diunggah. Terkadang satu masalah atau isu memiliki kata kunci yang mirip tapi berbeda. Misalnya ya sholat ya, kita di online bikin konten-konten sholat. Itu banyak banget kuncinya. Ada tata cara sholat lengkap, ada tutorial sholat lengkap, ada tuntunan sholat lengkap, ada cara sholat lengkap sesuai sunnah Nabi, sesuai ajaran Nabi, sesuai macam-macam. Nah, itu kan kita nggak mungkin memasukkan semuanya, harus memilih satu kata kunci. Nah, itu dipilih yang menurut teman-teman terbaik, tertinggi mana, terus yang lain bisa dihubungkan, ditaruh di bawah deskripsi dengan keterangan. Terus hashtag juga perlu ditambahkan sebagai penguat. Terus ada menu penunjang, kalau di YouTube ini ada layar akhir ya. Jadi nanti layar akhir setelah suatu video ditampilkan itu bisa ngasih rekomendasi untuk nonton video lain, atau ada kartu yang di tengah-tengah kita video nonton ada rekomendasi, itu bisa dimanfaatkan juga, dikasihkan kepada video yang viewernya tertinggi agar setelah dia akhir nonton video itu dia ada pilihan untuk nonton video lain. Terus kelima, thumbnail, jangan lupa thumbnail ini juga penting.
thumbnail bagus agar orang tertarik. Ibarat makanan, thumbnail ini adalah bungkusnya ya. Kalau kita beli makanan itu, kalau packagingnya menarik, orang akan suka gitu ya. Itu juga mas-mas di sini, mbak-mbak, kalau sudah penampilannya sudah cantik, wangi gitu kan, orang akan mudah suka gitu mas-mas. Tapi kalau sudah penampilannya sudah amburadul, nggak karuan, belum mandi dan lain sebagainya, orang kan males gitu nonton. Nah ini juga thumbnail itu dia cover penting sekali. Kalau youtuber itu banyak sekali yang bisa ngawur ya. Kalau akun pribadi banyak bisa yang ngawur, yang clickbait ya. Kita sendiri di NU Online sebenarnya pingin gitu loh, tapi kadang kan kita karena apa ya, karena kita YouTube atau media resmi, jadi kadang ngawur-ngawur itu nggak boleh, harus agak pakem gitu, itu repot kita. Kalau teman-teman punya YouTube pribadi itu bisa agak ngawur gitu, bisa yang wow, yang bombastis gitu loh. Nah itu juga bikin orang apa ya, bikin orang penasaran. Sedikit lagi, share konten. Nah setelah diunggah, video dibagikan dengan dua cara, sebelum dan sudah tayang. Sebelum misalnya akan tayang atau live streaming, biasanya kan pakai meme, itu sudah maklum ya, gitu. Semua bikin meme pengumuman bahwa besok akan ada pengajian ini, besok ada ini penting sekali, karena saya banyak tahu pengajian atau ceramah orang dari pamflet atau meme yang diunggah sebelum acara. Nah setelah acara bisa dibagikan ke berbagai fanpage atau grup. Fanpage, grup ini menarik ya, grup Facebook, sampean bisa masuk atau bikin grup-grup pengajian-pengajian, kajian-kajian, nanti bisa di-share di situ, di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, di Telegram, dan lain-lain. Bisa juga disponsorin ya, disponsorin ini kalau yang pakai cara-cara yang cepat ya, tapi itu kurang jos lah sponsorin. Nah, terus ini tambahan ya, untuk cara memulai gimana sih? Saya dimulai dengan niat. Bagaimana dijelaskan dalam kitab fikih, niat penting. Jika niat kita salah di jalan, nanti bisa kecewa, bisa frustasi, putus asa, dan lain sebagainya. Motivasi niat kita itu penting sekali. Sampean di YouTube niatnya karena apa itu harus ditata dari awal. Kalau nanti niatnya cari uang, nggak dapat uang, kecewa. Niatnya niatnya nggak sesuai dengan, atau hanya mengikuti orang lain, itu nanti juga bisa lelah sendiri. Nah, sebisa mungkin konten yang disajikan itu, kalau memang ini pribadi, itu yang sesuai dengan minat teman-teman. Nah, itu kalau yang pribadi. Tapi kalau lembaga ya mau nggak mau ya memang harus seputar ke-NU-an ya, seputar keislaman, seputar pesantren, terutama keislaman ya, seputar konten-konten keislaman itu kita harus banyakin ya, konten keislaman, bukan yang lain, konten keislaman, dakwah itu perlu. Terus tentukan ciri khas kita itu mau apa. Kalau di NU Online untuk warna sudah tahu sendiri ya, warnanya itu ya, hitam dengan biru agak muda. Terus kalau sebutannya itu kita sahabat muslim. Makanya sahabat muslim kita, karena apa? Karena NU Online sejak 2016 itu kita target pasarnya bukan warga NU, tapi muslim secara umum. Jadi kita makanya muslim ya kan, muslim, sahabat muslim, bukan sahabat NU. Terlalu kecil kan hanya orang NU, sahabat muslim. Nah itu ciri khas. Mulai audio, video, penyampaian, subtitle, dan thumbnail itu penting untuk sebagai ciri khas. Jadi seperti makalah Khalif Tu'rof, berbedalah maka akan dikenal. Banyak orang yang sudah melihat warnanya saja, karakternya sudah tahu ini konten milik siapa. Begitu kira-kira. Terus fokus isu tertentu. Nah sebenarnya konten kayak NU Online, yang kayak punya NU Online ini sulit, karena apa? Kita isinya campur aduk, Mas, Mbak. Kita isinya ada doa, ada durul sulat, ada ceramah, macam-macam. Sebenarnya yang keren itu ada pembidangan gitu loh. Orang sekarang itu misalnya mancing semua, misalnya suara hewan semua, tapi lengkap itu, ada jangkrik, ada kodok, ada macam-macam. Jadi orang itu, atau di khusus suara jangkrik doang gitu. Jadi orang itu nyari, oh iya itu suaranya di situ gitu. Jadi orang bisa mencirikan. Kalau seperti NU Online ini memang berat ini sebenarnya. Kita sebenarnya sudah mau ya bikin
misalnya NU online muslimah, NU online anak-anak, NU online sholawat macam-macam, tapi belum memungkinkan ya. Mungkin ke depan akan seperti itu ya. Jadi kita konten itu kalau bisa fokus ya, isu tertentu saja. Jadi begitupun YouTuber gitu loh. YouTuber banyak kan yang misalnya dia pengusaha ya, dia liputannya usaha terus bagaimana orang sukses di interview, tapi seputar itu saja. Jadi enggak ganti-ganti gitu loh. Kalaupun ganti ya sedikit ya, enggak terlalu mengubah mengubah karakter. Terus banyak ide. Nah, dunia kita ada dunia ide, mesti ada rapat evaluasi inovasi secara video. Jadi kalau di kita ada seminggu sekali kita rapat pakai Zoom atau pakai WA, juga kita tukar pengalaman atau tukar pikiran ya. Jadi karena ide itu harus selalu baru ya. Apa yang kurang kita kritisi, apa yang baru kita tambahkan gitu loh. Jadi jangan berpuas diri ya kan, karena selalu ada hal yang baru. Terus tantangan pemula biasanya konsistensi atau istiqomah. Nah, padahal ini kunci yang pertama itu istiqomah. Kalau sampean belum punya istiqomah, baru upload 10-20 kok sudah nyerah, nah itu berat. Kan karena kadang ada dia orang YouTuber itu ngupload 50 baru ada yang viral gitu loh. Baru ada yang bukan viral lah ya, punya view tinggi gitu loh, view tinggi dari 50 gitu. Video kadang baru itu. Nah, itu jadi butuh konsisten, ditonton nggak ditonton, pokoknya wah gitu dulu, syukur ditonton tambah semangat gitu loh. Tapi jangan itu gitu loh. Nah, jangan itu. Nanti kalau judulnya timeless, insya Allah nanti akan ada semakin hari semakin ada yang menonton. Gitu. Kecuali kalau hanya isu sesaat, nah itu memang akan ditinggalkan. Terus jenuh, nah, ini bisa dialami oleh siapapun, pinter-pinter teman-teman cari hiburan ya. Kalau saya biasanya nonton film, jalan-jalan atau baca buku ya, atau silaturahmi ke kiai lah, biar semangat gitu loh. Mungkin ada cara yang lain, ya silahkan. Haters, nah ini mengelola haters juga kita perlu bijak ya. Kita nggak usah terpancing dengan haters ya. Biasanya kalau di NU itu sudah ada memang orang nyimak kontennya itu siap untuk menyalahkan atau atau ya komentar yang nggak benar gitu loh. Nah itu kalau memang sudah keterlaluan bisa dihapus, tapi kalau memang hanya menimbulkan kontroversi nggak masalah, karena semakin banyak komentarnya itu dalam teori media itu akan semakin menaikkan video itu. Itu kira-kira. Nah itu sebagai pembukaan ya, sudah sangat panjang sekali. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Nanti kalau mau materi ini bisa di-share, dan juga ada materi lain yang tentang media, ada 2 buku dari Wahid Foundation dan dari Islamic.co, nanti bisa mungkin kita bagikan ke teman-teman ya kalau mau, biar tambah nanti ke depan pesantren punya gigi untuk semakin semakin viral di dunia maya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ditutup sih, Bray? Ya enggak, ini penyampaian materi. Jangan assalamualaikum dulu. Oh, ya udah. Oh ya, ini sebenarnya waktunya sedikit ya. Aku juga tadi khawatir karena listrik di sini masih mati, tapi alhamdulillah sekarang udah nyala. Jadi aku bisa mendapatkan listrik dan sinyal. Jadi ada beberapa pertanyaan nih, pamit dulu mau pulang ya, oke lah. Pamit monggo. Gampang kan. Jadi nih ada yang nanya nih, sesungguhnya harga peralatan yang tadi itu minimal berapa bro gitu. Langsung aja ya. Oh ya, harga. Kalau bicara harga itu bicara merek ya kan. Bicara merek. Kalau yang paling ringan sebenarnya teman-teman ini ya, saya kasih saja ya. Ini mana tadi ya, di alat ya. Di alat kalau yang sederhana, kalau ayat sederhana ya monggo nyong wis. Alat ya. Kalau alat yang sederhana ini bisa pakai ponsel pintar. Ini yang paling sederhana dulu ya Mas Ken ya. Alat sederhana itu pakai ponsel pintar lah, itu tinggal pilih sendiri mereknya ponsel pintar, mulai dari yang ada stabil sampai yang punya stabilizernya sampai yang enggak, ini ada semua. Silakan browsing sendirilah, cari ponsel ini sesuai kantong
teman-teman. Nah, terus yang kedua clip on. Clip on kalau yang biasa kan cuma berapa itu? 20.000 ada, 70.000 ada clip on biasa itu. Iya kan, 70.000 lah clip on itu ada. Tapi yang bagus berapa ya? 250 kayaknya. 250 kalau kita mereknya pakai Boya itu bagus, suaranya empuk, bagus, Boya beratnya. Nah itu setidaknya dengan dua itu sudah cukup dengan ponsel pintar dan clip on. Kalau nggak pakai, kalau lighting saya dulu pernah pas belum di online itu bikin sendiri itu bisa. Teman-teman bisa browsing bagaimana lighting di YouTube, lighting kamera itu bisa dibikin sendiri, itu bisa browsing sendiri juga. Karena kalau beli mahal, itu bikin sendiri bisa. Itu. Jadi itu bisa yang paling murah sampai nanti yang paling mahal ya kan. Yang paling mahal itu perangkat komputer. Komputer pun ada yang harganya 3 juta sampai yang 35 juta gitu. Kemarin online beri 75 juta ya, 2 perangkat itu. Perangkat. Tapi nggak harus yang mahal sebenarnya. Tapi kalau untuk editing, untuk perang, tarung ya memang baiknya lebih bagus kalau keren. Tapi kalau untuk sekedar itu nggak masalah, alat-alat standar nggak masalah. Ini saya nggak mahal kok komputernya, saya pakai komputer biasa. Itu jadi soal harga itu tergantung merek dan spesifikasi. Jadi kalau hanya untuk pribadi-pribadian pakai ponsel yang bagus dan clip on yang oke, itu sudah cukup menurut saya. Tapi kalau memang lebih profesional ya pakai alat lengkap dan nanti kalau mau konsultasi lebih jauh soal harga ya bisa dengan dengan toko ya kan, dengan toko, atau kalau ke kita ya nanti saya kasih tahu teman-teman di Semarang ya. Nanti tim kita itu ada tim yang teknis itu, yang kemarin juga beli itu lebih paham daripada saya soal harga-harga dan fungsi alat-alat itu. Demikian Mas Ken. Untuk soal alat. Alat ya, aku jadi inget tuh beberapa mengikuti pelatihan sama YouTuber yang sudah jos itu juga dia bilang nggak usah mikirin harga-harga atau alat-alat yang mewah dulu, lakukan yang atau gunakan yang sebisanya gitu. Ya, entah pakai handphone dulu atau ngeditnya juga di handphone gitu. Ya, betul. Kalau nunggu fasilitas lengkap nggak jalan-jalan ya. Nggak jalan-jalan. Dan aku kan di grup sempat membagikan ini ya, hasil rekaman suara itu bukan di studio. Kadang-kadang aku tutupin dengan anduk. Jadi mic yang di dada itu ditaruh di dada ya. Terus ditutupin pakai anduk. Jadi menutup itu untuk menghilangkan suara-suara berisik dari motor, dari tetangga-tetangga gitu ya. Jadi harus mencoba memang ya. Tapi memang di grup ini sebenarnya ini ada yang udah profesional banget juga sesungguhnya gitu. Jadi mungkin ini kalau soal alat dan sebagainya untuk teman-teman yang benar-benar baru gitu. Semoga bermanfaat ya jawaban tadi. Nah terus gini nih, kalau soal hukum AdSense nggak usah lah ya, itu ada kajian sendiri atau mau dibahas? Hukum AdSense. Udah banyak ya? Udah banyak. Iya, hukum AdSense menurut Islam gitu. AdSense itu di luar kewenangan saya ya. Nanti di luar kita ya. Dimarahi sama Bang Hafid. Sama kamu mau informasi hukum ya. Terus bagaimana AdSense itu juga nanti teman-teman ada browsing sendiri lah ya. Ini ada di chat sudah banyak yang masuk Mas Ken. Ada banyak yang masuk nih. Apakah boleh membuat video dengan menggunakan informasi dari artikel NU Online tanpa harus minta izin ke penulis? Jangan, ini jangan banget ya, kita lagi memproduksi ya. Aku langsung bilang jangan. Kita nulisnya capek-capek, mereka langsung pakai ya. Boleh Mas, boleh. Dengan syarat? Dengan syarat mencantumkan sumber. Cantumkan sumber. Jadi kita boleh, jadi konten NU Online itu boleh direproduksi baik di website maupun yang lain, tetapi
memang harus mencantumkan sumber. Rata-rata kan kalau orang nggak mencantumkan sumber kan itu memutus sanad ya. Jadi orang itu merasa, lah ini dari mana sumbernya nggak jelas, seakan-akan dia sendiri. Nah itu silakan dicantumkan sumbernya, boleh ya kan. Dan juga mungkin bahasanya dibahasakan ulang ya, kalau boleh dibahasakan ulang gitu. Tapi kita juga memproduksi konten online gitu kan. Jadi kalau memproduksi itu ya sebenarnya akan sangat mungkin itu juga diproduksiin online gitu. Artinya seperti itu ya? Ya, ini banyak sekali pesantren yang hadir. Terima kasih sekali. Ini aku bacain lagi ya berikutnya ya. Bagaimana cara biar background musik tidak copyright? Oke. Background musik tidak copyright, teman-teman bisa ngambil musiknya itu dari studio yang ada di YouTube, studio. Jadi ke YouTube, terus nanti setelah ke YouTube kan nanti di situ ada menu ya kan, ada studio YouTube lah, nanti di pojok kiri bawah itu ada koleksi audio. Nah itu adalah audio gratis yang disediakan oleh YouTube untuk backsong, itu macam-macam. Nah itu sudah gratis. Itu cara pertama. Jadi teman-teman bisa memakai backsong yang dari YouTube yang koleksi gratis atau berbayar. Jadi cari audio yang berbayar, kayak NU Online ini kita berbayar dengan Envato. Jadi kita langganan footage, foto, audio yang disediakan oleh Envato. Itu soal web ya. Jadi insya Allah kalau pakai backsong dari audio YouTube itu aman, Mas. Ini aku bacain cepat ya karena kita udah hampir mau sore. Mengapa susah ya menaikkan viewers untuk majelis sholawatan atau hadroh? Mohon kisi-kisinya. Dan bila mengambil atau kopas video luar negeri seringnya kena takedown hanya karena background musik. Sementara materinya sayang bila terlewatkan. Ada solusikah Ustadz? Wis. Ustadz, saya bukan Ustadz. Gimana, ada solusinya nggak tuh? Oke, yang pertama terkait terkait copyright seperti tadi itu ya. Kalau mengambil gambar itu memang nggak boleh ya, nggak boleh kecuali atas kita izin kayak NU Online itu kita sudah izin untuk merepost misalnya TV NU atau TV 9 kita sudah izin, jadi nggak masalah kalau seperti itu. Kalau milik orang lain atau film itu setahu saya nggak boleh videonya itu nggak boleh lebih dari 5 detik. Kalau terus harus ganti video lah, harus ganti footage yang lain. Audionya juga harus diganti, nggak boleh kopas gitu, memang itu bisa kena takedown gitu. Sekarang ini memang hak cipta betul-betul diprioritaskan. Jadi teman-teman kalau bisa jangan kopas lah, jangan cari repost apalagi musik orang ya, kecuali sudah kerjasama begitu ya. Nah untuk mengakali audio seperti tadi itu lewat audio yang ada di YouTube itu ya, makanya bisa dibagikan Bang Bray, bisa nanti ya Mas Bray. Ini aku juga nggak tahu ini karena kan yang dijadikan co-host tuh pakai handphone, yang ini tuh yang laptop enggak, jadi nanti mungkin lewat WA ya, karena mereka udah mengisi WA gitu. Nanti aku kirim ke WA. Jadi ini Kak Kendi ngakaknya ngeselin soro matur nuwun ilmunya Ustaz. Saya lagi ngejar 4.000 juta, susah banget. Adakah trik jitu biar cepat 400 juta? Kemudian teknik bikin thumbnail yang menarik Kak seperti apa gitu. Oke. Kak, kalau YouTube biar dapat uang apa syaratnya? Ini saya juga baca. Syaratnya jam tayang. 4.000 jam tayang. Melalui monetize ya. Syarat-syarat monetize silahkan googling syarat YouTube bisa dimonetize, itu sudah banyak banget yang nanti tinggal diisi, salah satunya jam tayang. Nah, itu kalau untuk jam tayang itu nanti kerja sama Bung Kendi itu sudah ada komunitasnya kayaknya. Bung Kendi itu bagian nonton ya Bang. Arisan nonton namanya gitu kalau kejar jam tayang. Tapi nah itu dia sebenarnya aku ingin bertanya ya, fungsi dari komunitas kita yang YouTuber NU itu, dan aku juga ada beberapa komunitas gitu ya yang sistemnya arisan gitu, akan
seberapa berpengaruh sih dalam memajukan konten kita gitu. Menurut Kak Nova seperti apa ya? Oke ya, sebelum jawaban dari peserta ini penting ya. Jadi kita itu sudah kadang berpikir kita belum ada subscribernya, ini belum ada yang nonton. Sebenarnya itu menurut saya kurang begitu nganu ya. Jangan terlalu dipikirkan gitu. Jangan terlalu dipikirkan. Terus ada komunitas yang saling nonton, nge-share, nah, itu menurut saya kurang anu. Lebih baik menurut saya waktu itu untuk digunakan untuk riset kata kunci dan konten-konten yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, terserah nonton nggak nonton gitu loh. Karena saya sendiri pengalaman gitu loh. Saya dulu ngupload apa namanya itu ceramah-ceramah yang dari Facebook itu apa? Kajian Mabadik Awaliyah ya tentang usul fikih. Ya tinggal ngasih judul, upload. Nyatanya lama-kelamaan banyak orang yang nyari gitu loh. Nyatanya naik sendiri gitu loh. Oh gitu. Nah, syukur-syukur ditambah riset kata kunci, karena kata kunci itu penting daripada kita sibuk cari ayo subscribe aku arisan. Ayo subscribe aku dong, subscribe aku. Nah, itu menurut saya ribet. Kan pernah teman-teman NU ini kan besar, Bu. Ayo silakan subscribe ke cabang-cabang, ke mana-mana, kampanyenya subscribe. Saya malah menolak ide itu, Mas Ken. Kenapa saya menolak? Lebih fokus pada konten, karena di dalam YouTube itu atau dalam hal apapun konten itu is king gitu. Konten itu is king. Jadi yang pertama itu adalah konten. Konten bagus itu insya Allah akan selalu dicari. Nah, bagaimana agar orang lain nge-share bahkan subscribe? Nah, itu dikembalikan kepada kita. Bagaimana kita sih kalau menerima konten dan kita ingin membagikan konten itu. Nah, gitu loh. Kamu kan pernah ya, kamu pernah melihat konten dan kamu ingin membagikan. Nah, seperti juga itulah yang orang lain ingin bagikan. Makanya kita tinggal pikir saja bagaimana bikin konten yang menarik. Iya. Itu fokus, menurut saya fokus utama daripada sibuk cari subscriber, cari ini. Mending untuk bikin konten yang bagus dan riset kata kunci sebagai kebutuhan orang-orang akan cari materi yang mereka butuhkan. Itu sih. Iya. Ya, kecuali kalau memang itu ada kepentingannya ya. Misalnya aku tuh disuruh nyari 1000 subscribe, nanti aku dapat honor gitu. Itu nggak apa-apa, itu kerjaan lain lagi, itu pekerjaan lain. Oke, jadi gini, aku kemarin kan memancing di grup YTNU ya, bahwa kita ada baiknya juga silaturahim dan saling subscribe dan sebagainya. Tapi bagaimana trik yang sesungguhnya? Nah, dan hari ini ternyata terjawab banget gitu, bahwa lebih efektif konten dan kata kunci. Konten dan kata kunci. Daripada ngabisin pulsa untuk arisan melulu gitu ya. Iya. Terus apakah boleh membuat video menggunakan informasi dari Etul Online? Tadi sudah dijawab ya tadi. Oke, itu boleh ya, asal menyatukan sumber, tolong di repost juga nyantumkan. Semisal narasumber mengisi konten tidak memiliki potongan dalam lingkup wilayah yang luas, apakah konten yang dibuat tetap dapat insight yang bagus dari viewer? Karena meskipun membuat konten bagus, karena kiai atau ustadz pengisinya kurang terkenal, konten sepi pengunjung, mohon arahannya. Nah, kalau ustadz atau kiainya belum terkenal, kayak misalnya kiainya belum terkenal lah, kayak misalnya saya namanya Ahmad ya, atau Ahmad Nova gitu, kan belum terkenal, memang nggak terkenal ya kan. Nah, itu yang harus ditonjolkan adalah bukan kiainya, tetapi kontennya, Mas. Ini dari siapa ya namanya? Dari Mas Muhammad ya, dari Ustadz Muhammad. Misalnya Kiai sampean itu bahas tentang bahas tentang kitab apa ya, misalnya kitab misalnya kitab tentang bab nikah gitu ya, enak. Nah, itu langsung saja dipotong videonya, misalnya kan sudah ada rekamannya full ya. Ngaji kitab Fathul Mu'in bab nikah, terus di situ misalkan syarat-syarat nikah langsung dipotong, syarat-syarat nikah, terus ditambahkan nama ustadz sampean. Jadi kalau nama ustadznya atau kiainya belum terkenal, justru tugas kita untuk membuat terkenal gitu loh. Makanya di NU Online sekarang kan banyak cari neng-neng atau gus-gus yang muda. Jadi kayak kiai yang terkenal itu hanya sesekali lah, yang sudah
terkenal itu sudah landing, tapi kita perlu dorong juga kiai-kiai yang masih muda belum terkenal tapi biar dikenal publik, biar publik atau masyarakat luas itu punya banyak referensi. Nah itu berarti yang ditekankan adalah apa namanya judulnya Mas, judul di kontennya itu, judul kontennya itu apa? Nah itu lebih tekannya seperti itu kalau ustadznya belum terkenal. Itu makanya sering sekali sebelah ada polemik. Misalnya gini, polemik itu gini, Ustadz A membantah dalil Ustadz NU ini, itu dalam rangka menaikkan Mas, dalam rangka menaikkan grade-nya. Misalkan saya namanya adalah Ustadz Nova, Ustadz ya misalnya, Ustadz Nova LC lulusan Cairo misalnya. Ustadz Nova bantah statement Gus Baha misalnya. Wah itu naik nama saya akan naik karena di situ ada kata kunci Gus Baha atau kata kunci Abdus Somad atau kata kunci Wah karena di situ orang-orang yang terkenal itu atau kata kunci Jokowi misalnya. Itu akan menaikkan algoritma kita karena di situ ada keterkaitan. Nah, biasanya tokoh-tokoh yang membantah itu saya kadang ya juga tertawa itu kadang-kadang yang namanya NUGL itulah ya istilah NUGL itu kadang-kadang tidak semata membantah saya pikir tapi karena mereka itu bikin konten gitu saya kadang berpikir seperti itu sebagai sudut kadang-kadang itu mereka cuma tapi kadang-kadang ya bagus juga untuk otokritik. Oke, terus bagaimana cara biar background musik tidak copyright tadi sudah. Mengapa menaikkan viewers susah menaikkan viewers untuk majelis sholawatan atau hadroh, mohon kisi-kisinya. Dipotong per tematik sholawat. Itu yang pertama, sholawatnya apa? Ya Habibal Kolbi, ya Habibal Kolbi. Itu kunci pertama. Jadi jangan diupload semua kecuali itu disatukan dalam kompilasi ya. Majelis sholawat itu per lagu. Kalau memang dikompilasi ya kompilasi saja dikasih daftarnya lagunya apa. Terus sholawat itu kuncinya di audio. Jadi pastikan sholawatan itu jangan langsung sholawatan terus disorting pakai HP atau apa. Tapi audionya itu masuk mixer istilahnya. Nah, sampean belajar itu kalau belum bisa. Bagaimana cara memasukkan audio ke mixer? Itu. Nah, kalau itu insya Allah nanti akan jos. Kalau memang sholawatnya bagus tapi videonya jelek, bisa diganti kok. Bisa diganti pakai suasana pesantren atau foto yang bagus atau audio spektrum bisa. Terus dibikin judul yang keren, sholawat merdu, sholawat menyentuh hati, sholawat yang bikin kangen kampung, macam-macam, pokoknya dibikin yang menarik judulnya. Editingnya pakai program apa? Nah, kalau judulnya dibuat agak lebay ya. Oh ya, kalau NU saja ya, saya ini cerita ya. Kemarin itu kan nggak pernah bikin judul lebay ya. Sekali kemarin pas Idul Adha, saya ngasih judul bikin lebay gini. Takbiran Idul Fitri. Terus saya kasih strip sedih bikin nangis gitu. Sedih bikin nangis. Wah itu yang nonton sudah 1 juta lebih itu. Itu hampir saja trending itu, hampir saja kurang dikit trending itu. Tapi enggak ya, karena kita nguploadnya sore ya. Jadi kalau diupload dari pagi itu bisa trending itu. Kurang sedikit trending itu dalam tempo yang secepat itu langsung kan malam Idul Fitri itu kan dilalah ya suaranya juga bagus. Nah itu ketemu orang nyari dilalah ketemu. Nah itu. Terus editingnya pakai program apa? Macam-macam. Kalau yang mudah pakai komputer itu pakai Filmora. Itu ringan, mudah, simple. Nah, tapi menunya terbatas. Tapi untuk pemula sangat cocok ya. Kayak saya itu cocok Filmora. Filmora cocok. Kalau yang sudah agak profesional ya pakai yang After Effects, pakai apalagi banyak lah aplikasi. Dulu saya pakai Vegas juga, tapi berat itu kan, macam-macam. Tapi itu di editing ya. Nanti tutorial editing sampai browsing aja tutorial editing di YouTube. Saya pikir banyak sekali, mulai dari After Effects sampai yang paling mudah Filmora. Itu saya pikir Filmora. Jadi kalau HP ya biasanya ada power digital atau Viva Video, tapi biasanya ada watermarknya ya. Itu sampean bisa cari sendiri Mas untuk bagaimana ngedit gitu. Tapi rekomendasi saya untuk belajar pemula pakai Filmora mudah. Itu.
programnya. Oke. Terus Ini semakin sore semakin banyak pertanyaan, tapi kita akan batasi sampai 16.15 ya, karena ya. sebagai pengganti tadi kita juga telat 15 menit. Jadi oke, kita nanti akan banyak pertanyaan, tapi kita batasi sampai 16.15. Oke, dipilihkan saja Mas Ken. Pilihkan. Kenapa? Pilihkan pertanyaan yang menarik, pertanyaan menarik. Ada saran jam upload yang banyak viewersnya gitu. Ada nggak? Saran yang banyak upload yang banyak viewersnya. Viewer banyak itu tergantung banyak hal ya. Yang pertama, dia sudah punya video banyak. Video banyak ini menentukan karena apa? Karena dengan video banyak ini ada orang opsi untuk kemudian nonton. Setelah nonton kemudian jatuh cinta. Setelah jatuh cinta kemudian subscribe. Terus subscribernya itu jadi tambah banyak. Itu. Misalnya gini, kenapa sampean kok suka Raffi Ahmad? Padahal sebelumnya dulu kan nggak kenal ya, karena dia sering ngeliput diri gitu loh. Paham ya maksud saya? Sebenarnya Mas Candy ini host saya ini juga kalau dia mau narsis setiap hari, kerjaannya setiap hari, nanti lama-lama dia akan banyak pecintanya. Karena apa? Karena sebenarnya setiap manusia itu punya sisi yang menarik yang sudah dikasih sama Tuhan gitu sebenarnya. Nah, bagaimana ngupload video yang bisa viewernya banyak ya? Satu tergantung jumlah subscribernya dia berapa. Yang subscribernya itu juga harus diawali dari konsisten upload dulu. Kalau nggak pernah upload pertama, kedua langsung subscribernya banyak ya nggak mungkin itu. Jadi harus punya subscriber banyak. Terus yang kedua kontennya juga pas dengan momentumnya. Itu sekarang orang lagi ngomongin apa misalnya? Orang lagi ngomongin misalnya Ramadan ya, misalkan orang Ramadan tapi situ ngomongin apa gitu yang nggak nyambung ya, nggak relate gitu, nggak nyambung dengan keadaan. Itu terus yang ketiga konten. Dari tiga hal itu konten yang menarik karena isinya atau karena tokoh yang membawakannya. Tiga hal itu yang membuat video dengan cepat bisa ditonton oleh banyak orang. Begitu Mas Ken. Terus Mas yang Ken, Muslim kota itu udah dijawab belum? Kira-kira konten yang bagus untuk kalangan Muslim kota tapi bahan yang diambil dari pesantren udah ya? Belum. Itu sampean bisa lihat kalau di NU Online sudah bikin ya. Contohnya kalau di konten NU Online yang terakhir kita bikin, ini kan targetnya untuk Muslim kota ya. Itu akad nikah online, hukum akad nikah online melalui video call. Nah, ini untuk format yang kota, kita bikin konten semacam ini. Jadi biar apa ya? Kita pakai ilustrasi, pakai footage, tapi juga nggak harus begitu, Mas. Jadi yang penting kalau kota itu setidak-tidaknya memakai bahasa pemersatu, atau kalau memakai bahasa Jawa, dia dikasih translate, itu satu. Yang kedua, untuk meminat orang kota itu videonya bersih ya, syukur HD sebenarnya. Pakai backgroundnya putih gitu aja nggak apa-apa. Terus pembawaannya itu mesti to the point gitu loh. Orang kota itu nggak suka yang berbelit-belit. Nah dalam hal ini itu sebelah itu lebih maju dari kita gitu Mas. Kenapa saya bisa bicara gini? Karena saya juga riset saya melihat video yang diproduksi dari Islam A sampai Z, katakanlah seperti itu. Islam dari yang NU, Muhammadiyah, Syiah, apalagi FPI, HTI, apalagi Wahabi, macam-macam saya tonton semua dan kita bandingkan. Dan itu juga nggak ada salahnya, teman-teman itu sekali-kali melihat bagaimana orang-orang luar atau teman-teman luar atau kelompok Islam lain, bahasanya seperti itu. Kelompok Islam lain menyajikan kontennya seperti apa, kita juga bisa mengukur diri dari situ gitu loh. Nah, seperti itu saran saya. Kalau konten kota itu ya kompleks juga karena mereka juga merekrut artis dan macam-macam lah, nanti itu kompleks sekali. Ini mungkin ada sesi tersendiri untuk itu, bagaimana nanti judulnya bagaimana menggait Muslim kota gitu kan. Tapi intinya seperti itu Mas. Nanti ciri-cirinya ada banyak lah. Nanti
sebagian tadi sudah saya share gitu loh. Tapi intinya simple dan bahasanya pakai persatuan dan jangan kayak itu 15-20 menit hanya mukadimah itu enggak kan, mereka pun the point. Terus juga mereka langsung pingin ada rujukan dalilnya itu dari mana, Quran, hadis atau kitab apa gitu. Kadang kan kita menurut kiai ini itu bagi pesantren itu biasa kan, tapi bagi orang kota itu nggak suka seperti itu, karena taunya Islam itu ya sumbernya Al-Quran dan hadis dan kitab lah gitu, minimal harus pakai kitab gitu. Nah itu juga ya, ada dalilnya gitu, nggak omong kosong gitu, nggak hanya pandangan pribadi. Seperti itu Mas Ken. Oke. Ada satu pertanyaan lagi lah kira-kira ya. Mengenai video promosi berbayar gimana Ustadz? Itu maksudnya apa ya? Kok aku juga baru mendengar kayak gitu. Mengenai video promosi berbayar gimana Ustadz? Apa ya maksudnya? Promosi berbayar itu loh. Di mana di AdSense YouTube. Sebenarnya kan sering lihat YouTube itu, kadang kan iklan ya, kalau yang sudah beriklan kan yang sudah memenuhi syarat jam tayang dan sebagainya sudah akses kan kadang ada iklan, tapi iklannya itu bukan iklan produk nasional, tapi iklan YouTube orang lain. Nah maksud saya itu, maksudnya kalau mempromosikan bisa lewat itu, gitu, lewat YouTube gitu loh. Itu maksud saya, seperti itu Mas Ken, jadi bisa itu. Atau di Facebook juga bisa kan, di misalnya dikasih potongan videonya 1 atau 2 menit terus diiklankan. Di Facebook juga bisa. Caranya pembayarannya bisa lah, itu di browsing banyak sekali. Di Anusara sendiri di waktu tertentu kadang kita promosi juga ya, Bung Ken ya. Facebooknya itu ya, Facebook. Iya. Kalau YouTube kita enggak. Kita memang murni ingin YouTube online itu kita ingin murni seperti tadi saya sampaikan, bikin tutorial ibadah aja lah. Itu sholat gitu-gitu yang sehari-hari yang mungkin bagi orang santri sudah selesai gitu. Kalau yang pengajian ceramah kan sudah banyak, walaupun kita juga ngasih juga. Wow, ternyata pembahasannya sangat menarik ya sesungguhnya ya. Aku juga jadi merasa semakin bersalah karena kita terlalu telat, karena diskusinya itu makin seru ya. Tapi memang nanti kita akan sambung terus di grup. Mungkin Kak Nova juga saya masukkan ya, biar kalau ada waktu menjawab gitu, membimbing kami semua, membimbing domba-domba yang sedang ya sebenarnya ini banyak ya. Tadi ada saya kemarin yang daftar itu ada pesantren Gasek, Gasek, terus Sidogiri juga tadi sempat salam di juga. Dulu saya sama pesantren Ploso, Sidogiri sama Lirboy itu bikin itu juga jaringan media pondok sejarah juga. Kita dulu mau kopdar mengundang saya belum sempat karena ada pandemi gitu loh. Nah kita sebenarnya nanti lebih banyak sharing aja, belajar gitu Mas. Karena ini saya kayaknya teman-teman juga punya ilmu banyak dari pesantren-pesantren juga. Kayak kalau pesantren ya, kalau harus menunjuk pesantren, ini hari ini saya menyebut pesantren yang layak jadi percontohan itu Progresif. Bumi Sholawat Sidoarjo itu tim medianya memang keren. Kalau Jawa Timur ya itu. Juga pesantren lain sudah banyak, kayak Sidogiri juga dia sudah bikin konten tematik yang kadang bahas tema sejarah pakai footage ya. Hampir semua pesantren-pesantren sekarang sudah ada medianya. Nah, yang saya ingin lebih tekankan adalah bagaimana penjudulan dan temanya itu bisa potong di sini apa itu yang penting gitu. Itu yang penting karena kalau tidak tidak akan tidak akan masuk di kata kunci pencarian. Kalau dari pesantren ingin mengajukan webinar dengan online bisa atau buat website bisa nanti hubungi saja itu Mas Kendi ya, kalau ada ingin narasumber atau ingin bantuan website atau konsultasi. Insya Allah ada, cuma kadang antri ya karena kita kerjaannya banyak ya. Jadi kadang antri, nanti dijadwalkan Mas Kendi aja itu nanti di grup gitu ya. Atau pesantren pingin pelatihan jurnalistik misalnya untuk web dan lain sebagainya, insya Allah bisa. Terus pesantren ingin pelatihan pengelolaan YouTube nanti juga bisa, cuma ya itu antri. Jadi tim produksinya kebetulan ada di Semarang kantornya, studionya. Saya tinggal di Purworejo dan kantor pusatnya di Jakarta, jadi itu memang selama ini online, tapi juga kita masih soan-soan gitu. Nanti bisa kalau memang ada pesantren yang syukur-syukur nggak cuma satu ya, ada gabungan di daerah tertentu jadi satu, dikoordinir oleh misalnya PBNU atau gabungan gitu, itu syukur bisa gitu.
Biar nanti Makin lampu jendela apa? sekalian tanya itu Mas Kendi kan, ya. Karena soal editing saya terbatas pengetahuannya kan. Atau soal pengambilan nanti ada tim video juga. Saya kan lebih banyak di depan komputer ya. Saya itu lebih banyak di komputer Mas. Jam 8 malam sampai jam 8 pagi itu di depan komputer ini. Dulu saya nggak pakai kacamata, sekarang pakai kacamata. Jadi lebih banyak saya di di admin gitu ya. Begitu Mas. Oke, mantap sekali ya. Jadi teman-teman juga sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi daftar hadirnya. Kemudian kita akan membuat grup lanjutan. Dari 270 itu ternyata hari ini cuma 70 orang. Jadi kita sudah menyaring, mereka menyaring dirinya sendiri. Jadi kita akan lebih intensif di 70 orang itu. Aku juga nanti mungkin akan mengadakan kelas voice over ya. Nanti teman-teman yang di sini bisa ikut Gimana gabung contohnya lah. ada voice over dong? Dicontohin dong Mas. Voice over itu ya. Ini kan layarnya masih ada di depan ya. Jadi kita persiapan membentuk tim media, membuat email dan akun YouTube, menyiapkan alat, perangkat komputer atau ponsel pintar, kamera, bisa memakai ponsel, clip on, lighting, jaringan internet, studio. Kayak gitu. Oke lah. Baiklah. Wah, luar biasa sekali. Luar biasa. Seperti penyiar RCTI itu, Bung Gan. Wah, hanya di RCTI. Ya. Wah, ini VO favoritnya gini, anak ibu cacingan, yuk. Kalau Malampir, coba Malampir, Bung Gan, bisa nggak meniru Malampir? Oh, mungkin teman-teman takutnya saya hoax pakai suara yang udah jadi ya, kayak gini nih, Malampirnya ya. Nih, ada nih. Ada nggak layarnya di situ? Ada. Nih, kayak gini nih. Gitu. Oh, itu Malampir ya. Semoga terhibur ya. Akhirnya kita sudah seru sekali diawali dengan kepanikan tadi karena nggak terhubung Zoom-nya, akhirnya sudah terhubung dan diskusinya sudah seru. Sebelum menutup mungkin Kak Nova punya pesan terakhir, closing statement lah untuk teman-teman. Monggo. Ya, yang pertama closing statement saya tetap belajar. Kita jangan berpuas diri, baik belajar ke sesama kita pesantren, sesama NU atau di luar NU atau media luar. Itu sebagai kita belajar, jangan berpuas diri. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita bersama-sama lah. Saya ingin di antara pesantren dan kaum NU itu ke depan bisa bersinergi gitu loh, bisa sinergi dalam hal dakwah ini. Kita sudah kerjasama kemarin sama Peloso dalam hal konten, tapi belum ditindaklanjuti lagi. Dan kita NU selalu membuka diri juga untuk istilahnya kolaborasi dengan pesantren-pesantren ya kan, sepanjang itu memenuhi kriteria kita, karena tentu tidak semuanya dong, kita juga perlu menyeleksi ya juga nanti. Kita ingin adanya sinergi seperti itu sehingga ya kaum santri, kaum nahdien bisa semakin menjadi mayoritas di dunia maya. Demikian, terima kasih Mas Kendi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nova yang sudah membagi pengetahuannya, sharingnya pada sore hari ini. Kita banyak pemahaman baru dan